Pemirsa, kebakaran lahan di Savana Bromo, Jawa Timur yang terjadi sejak Senin sore hingga kini belum berhasil dipadamkan. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan. Ini tambah banter ya. Kebakaran lahan yang terjadi di Blok Bantengan, Kabupaten Lumajang ini nampak dari kawasan Savana Bromo. Api diketahui membakar kawasan tersebut sejak Senin sore. Petugas gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan BPBD Provinsi Jawa Timur sempat memadamkan api agar tidak menjalar. Namun kondisi vegetasi yang kering karena musim kemarau membuat api terus menjalar. Hingga Selasa pagi, api masih membakar hingga merambat sampai ke Blok Watu Gede dan Bukit Teletabis. Info sementara titik api itu kan mulai dari pergerakannya dari wilayah Lumajang ya. Sekarang bergerak tadi pagi itu sebagian Bukit Teletabis sudah ada titik api juga. Kemungkinan mengalami pergerakan, tapi sebagian masih di wilayah Lumajang. Hanya sebagian kecil yang mulai masuk di wilayah Probolinggo. Imbas kebakaran ini, Balai Besar TNBTS menutup sementara kawasan wisata dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sedangkan dari pintu masuk Cemoro Lawang, Probolinggo, dan Tosari Pasuruan masih dibuka. Namun demikian, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Sementara proses pemadaman api masih terus berlangsung. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir melanda Padang, Sumatera Barat menenggelamkan rumah sekolah dan bangunan lainnya, pemirsa. Tim pencarian dan penyelamatan setempat menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari lingkungan yang dilanda banjir. Petugas juga berjalan menerobos banjir untuk dapat mengevakuasi sedikitnya 50 orang. Dari 15 lokasi di seluruh kota Padang, distrik yang paling parah terkena dampak adalah Kuranji, Koto Tangah, dan Bungus, Teluk Kabung. Tinggi banjir di seluruh titik pun bervariasi, hingga yang paling parah mencapai 1,5 meter. Akibat bencana ini, sejumlah akses ke sebagian kota Padang juga terputus. Masih sama varian di sini. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas dan sulit dikendalikan. Pemirsa, cuaca panas dan angin kencang serta lahan gambut yang kondisinya kering membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman untuk memadamkan api agar tidak semakin meluas. Luasnya kebakaran hingga ratusan hektar serta cuaca panas ekstrim membuat petugas bekerja ekstra keras. Kondisi ini membuat 5 orang petugas dari tim Darkahutla, Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah tumbang dan jatuh sakit mendapatkan penanganan dari petugas medis. Meski sejumlah petugas tumbang dan jatuh sakit, namun upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan lainnya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Seorang warga Tulungagung menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi kebakaran kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Madura. Korban merupakan sopir truk ekspedisi yang sedang mengantarkan muatan menuju Makassar. Sari Sukoco, 39 tahun, warga desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Jenazah korban tiba di rumah duka di Kecamatan Tulungagung pada Senin malam. Saat kejadian, korban sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk ekspedisi menuju Makassar. Korban berangkat bersama rekannya Bambang Susilo, warga desa Sobontoro, Tulungagung.
Saat kebakaran semakin membesar, ia mengajak korban untuk melompat ke laut, tetapi korban hanya mengangguk sambil tersenyum. Menurut Bambang yang telah 8 tahun bekerja bersama, korban dikenal sebagai sosok yang tenang dalam bekerja. Ia juga mengungkapkan bahwa almarhum sempat bercerita memiliki rencana menikah pada tahun 2026 ini. Lompat ke air, saya duluan, beliaunya saya ajak, cuma mengganggu aja. Yuk saya bilangin, Mas ayo nanti aja. Terus saya inisiatif, Mas saya turun duluan. Beliaunya cuma senyum sambil mengangguk, terus saya lompat itu, Bang. Itu sudah pakai pelampung atau? Semuanya sudah pakai pelampung. Nah, orangnya beliaunya itu ya asik lah orangnya, santai aja gitu. Sempat ngobrol mau menikah loh. Iya, kita katanya bulan tahun-tahun inilah gitu. Setelah disemayamkan di rumah duka selama sekitar 30 menit, jenazah korban dibawa ke tempat pemakaman umum Desa Sidorejo untuk dikebumikan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga dan kerabat penumpang KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di Peneranan Sumeneb masih berdatangan ke posko. Mereka datang untuk mencari anggota keluarga maupun rekan mereka yang hingga kini masih hilang. Abdul Hamid dan Ansar, dua pria ini sudah 2 hari mendatangi posko Basarnas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Mereka mencari kabar keluarga dan kerabatnya penumpang KMP Mutiara Sentosa II. Harap cemas mendapatkan kepastian nasib keluarga mereka, namun ternyata keluarga dan kerabatnya masih hilang. Bersama keluarga yang lain mereka menyebar ke beberapa rumah sakit, posko dan Polda Jawa Timur, namun belum juga mendapatkan kabar. Mereka dari pas kebakaran itu. Masih sempat kontak? Masih sempat. Apa waktu yang disampaikan mungkin pada saat komunikasi terakhir? Terus disampaikan itu saya minta pertolongan. Minta pertolongan? Berarti sudah terbakar? Ya sudah terbakar. Mungkin itu aja saya sampaikan. Bawa apa? Itu truk angkot? Muatannya apa Pak? Muatannya apa Pak? Muatan logistik. Nah gitu. Nah untuk saat ini apa? Saya cek data-datanya itu apa? Ini 200 lebih korban yang meninggal itu nama kakaknya. 3 hari pasca tragedi maut kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, sejumlah keluarga dan kerabat masih terus berdatangan mencari kabar keluarga mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Warga Pancoran Mas Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jenazah laki-laki di dalam karung dengan kondisi hanya setengah badan dan tangan terikat. Polisi saat ini tengah memfokuskan identifikasi terhadap jasad korban. Sesosok jasad pria ditemukan di tengah tanah lapang di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Tim Inafis Polres Metro Depok langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Hasilnya, polisi menemukan kondisi jasad korban dengan tangan terikat dan kedua kaki sudah hilang. Al-Badlu, saksi mata, mengatakan karung beras sudah dilihat warga sejak tanggal 24 Juli lalu. Karena menimbulkan bau, oleh warga kemudian dibakar. Dari kemarin sih pertama ada karung situ dari tanggal 24. Dari tanggal 24 ada karung gitu dikirim sampah. Makanya warga sini diemin aja. Setelah tadi sama anak hepatoto mengantar angkering, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh. Karungnya meleleh baru kelihatan badannya gitu. Satreskrim Polres Metro Depok tengah memfokuskan identifikasi jasad korban guna penyelidikan lebih lanjut. Sebagian tubuh dari korban itu tidak ditemukan di TKP, namun kami masih melakukan penyelidikan. Ada luka luar Bang, seperti leher, Itu nanti akan dapat kami jawab setelah proses otopsi yang kami lakukan bersama tim dokter forensik di rumah sakit. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab pasti tewasnya korban. Pihak kepolisian mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor. Dari Depok, Jawa Barat, Yogu Rizky, iNews melaporkan.
Diduga mengalami perundungan pada saat orientasi sekolah, seorang siswa SMP Negeri 4 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang meninggal dunia. Polisi masih selidiki penyebab pasti tewasnya korban. Suasana duka menyelimuti rumah duka AA 14 tahun, siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Korban yang baru sekitar 1 bulan menempuh pendidikan di sekolah tersebut meninggal dunia Minggu malam setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mardatila. Pihak keluarga menduga AA menjadi korban perundungan yang terjadi saat kegiatan masa orientasi sekolah atau MOS. Dugaan tersebut kini masih didalami aparat kepolisian. Jenazah telah dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Otopsi bersama dengan Bidokes Polda Jatim, dan untuk hasil dari otopsi nanti akan kami rilis lebih lanjut dari hal ini karena kami juga dalam proses penyelidikan. Sejumlah saksi telah diperiksa, namun petugas masih menunggu hasil resmi otopsi menjadi dasar untuk melakukan tindakan selanjutnya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Komando Pasukan Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan. Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di Teluk dan perairan sekitarnya. Pemirsa, hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Pemirsa, saat ini kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur strategis tersebut. Iran pastikan kondisi ini tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan juga provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran dengan izin rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Tidak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Sementara Iran mengecam dengan rencana Amerika Serikat kuasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره مثلا
کریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضی ها که معلومه کاملا آمریکایی ها بهشون فشار میارن، اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه، خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of the... Has to be. I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has we have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman. Sebuah bangunan pabrik ludes terbakar di Kecamatan Babakan, Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas berjibaku memadamkan api, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah bangunan pabrik di kawasan Jalan Cirangrang Dalam, Kecamatan Babakan, Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. Sejumlah unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, warga di sekitar lokasi diimbau menghindari area kebakaran agar tidak merambat ataupun menghambat proses pemadaman dan juga evaluasi yang dilakukan oleh petugas. Demikian yang dapat dilaporkan untuk sementara. Diduga karena jalanan licin dan kurang rambu lalu lintas, sebuah mobil jenis minibus terjun ke dalam jurang sedalam 200 meter di Poros Palopo, Toraja. Akibatnya 3 orang penumpang dilarikan ke rumah sakit. Sabar. Sebuah mobil jenis minibus terjun ke jurang sedalam 200 meter di Poros Palopo, Toraja, Sulawesi Selatan. 3 orang penumpang ditemukan dalam kondisi tak berdaya. Salah satu di antaranya ditemukan berada di luar mobil, diduga terlempar dari kabin saat mobil tersebut terjun bebas. Dengan menggunakan sarung dan peralatan seadanya, warga saling pegangan untuk mengangkat dan menarik korban dari dalam jurang. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi, namun dugaan kuat karena kondisi jalan licin serta kurangnya rambu lalu lintas. Satu unit mobil yang merek Toyota Avanza bergerak dengan kecepatan tinggi, namun seketika berpapasan dengan salah satu kendaraan. Akhirnya kendaraan tersebut yang merek Avanza ini menghindar ke kanan, sehingga turun di bawah jalan dan lepas kendali sehingga jatuh. Kasus kecelakaan ini masih terus didalami Polres Palopo, sementara ketiga korban dirawat di Rumah Sakit Bintang Laut Palopo. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubaka, News melaporkan. Pemirsa, pasca proses pemakaman jenazah Widi Nur Cahyanto yang tewas diduga dianiaya polisi, puluhan warga desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mendatangi Mapolsek Beji. Mereka menuntut polisi yang menganiaya korban sebaiknya dipecat dari kepolisian karena diduga salah tangkap dan juga dipukuli.
Sejumlah warga desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menggeruduk Mapolsek Beji. Kedatangan mereka meminta klarifikasi soal kematian Widi Nur Cahyo, warga desa setempat yang diduga tewas akibat dianiaya 2 anggota polisi Polsek Beji. Korban diduga ditangkap dan dianiaya oleh kedua pelaku. Warga pun meminta kasus ini diusut tuntas secara transparan. Atas peristiwa ini, polisi pun telah mengamankan 1 terduga pelaku penganiayaan. Terduga pelaku pun dihadapkan kepada warga dan meminta maaf atas peristiwa yang terjadi. Terduga pelaku juga berjanji akan mempertanggungjawabkan tindakannya. Kami mohon Bapak-Bapak sekalian menghormati proses ini yang sudah berjalan. Kasus ini bermula saat korban yang tengah bekerja di depan komputer ditangkap 2 anggota Polsek Beji. Korban dituduh bermain judi online di ruang kerjanya di jasa pembayaran tagihan PLN dan PDAM. Usai ditangkap, korban diduga dianiaya hingga meninggal dunia. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, A-News melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan tidak ada surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri. Dia mengatakan bahwa isu surpres terkait pergantian Kapolri tidaklah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Jadi saya pikir spekulasi terkait surat tersebut baiknya disudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pemirsa, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andika Ninenawea mendatangi DPR dan juga menyerahkan draft usulan terkait RUU Ketenagakerjaan. KSPSI juga mengingatkan DPR atas potensi demo buruh Agustus 2026 jika pembahasan RUU Ketenagakerjaan tidak dilakukan secara serius. Pemirsa, Ketua KSPSI Andi Gani Nenawea menyebut situasi ketenagakerjaan saat ini cukup sensitif. Karena itu ia mendesak pemerintah bersama DPR mempercepat sekaligus membuka ruang dialog dalam pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar tidak memicu gelombang penolakan lebih besar. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal menyampaikan pihaknya terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat terkait RUU Ketenagakerjaan meskipun di masa reses. Kita akan terus menerima. Kami menyiapkan draft RUU Ketenagakerjaan selama 1 minggu penuh untuk bisa berdiskusi dengan DPR. Kami juga mengingatkan kepada DPR karena situasi ini sangat rawan. Seperti teman-teman tahu, Agustus diprediksi akan ada kerusuhan besar. Dan memang kami di level tingkat lapangan sudah ada situasi-situasi yang kami sadari akan sangat-sangat rawan. Sangat rawan seminggu terakhir. Pemirsa, Jaksa Agung Burhanuddin memberhentikan sementara tersangka pencucian uang Febri Adriansyah sebagai jaksa. Pemberhentian berlaku hingga kasus hukum yang menjerat Febri berkekuatan hukum tetap. Febri Adriansyah terus menelan pil pahit. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampisus, lalu menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang hingga ditahan. Kini mantan Jampisus itu diberhentikan sementara sebagai jaksa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut Jaksa Agung Burhanuddin sendiri yang memberhentikan Febri dan terhitung sejak 31 Juli 2026. Menurut Anang, bukan tanpa alasan Jaksa Agung memberhentikan sementara Febri sebagai jaksa, namun berdasarkan laporan tim 9 Kejagung. Tim yang sengaja dibentuk Kejagung untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febri Adriansyah. Keputusan pemberhentian sementara akan terus berlaku hingga kasus hukum yang menyeret Febri sudah berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan A-News melaporkan.
Pemirsa, Kejagung juga menggeledah rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Radio Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 perusahaan milik Don Rito diduga menjadi tempat pencucian uang digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Rangkaian penggeledahan untuk melacak aset dan juga aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Setelah pekan lalu penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah pribadi ex-Jampitsus tersangka dugaan pencucian uang Febri Adriansyah, Senin 3 Agustus tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah titik di Jakarta Selatan dan Depok. Tim 9 menggeledah 4 perusahaan milik tersangka Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang. Penggeledahan guna melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Penyidik juga menggeledah rumah tersangka lainnya Nurman Herin di Depok. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Selain penggeledahan, tim 9 Kejaksaan Agung juga memeriksa 4 saksi. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, dan penelusuran aset yang berkaitan dari tindak pidana. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dikenal sebagai makelar kasus dan kawan dekat Febri Adriansyah, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Yanto Hongkiriwang. Sementara menurut pengacara Don Rito, Ferry justru biang kerok penyebab Febri dan Don Rito tersandung kasus korupsi. Nama Ferry Yanto Hongkiriwang atau Ferry Boboho seketika mencuat dalam pusaran kasus Febri Adriansyah. Ferry disebut sebagai saksi yang memiliki banyak informasi penting terkait kasus pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus itu. Tak heran jika tim 9 Kejagung menitipkan Ferry Boboho ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, untuk diketahui, untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan, kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan. Ferry Boboho disebut sebagai pemilik Cafe The Clans, tempat ditemukannya brankas berisi 60 miliar rupiah. Ia juga dikenal sebagai orang dekat Febri Adriansyah dan Don Rito. Ferry bahkan disebut sebagai maklar kasus untuk banyak kasus yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Namun belakangan Ferry justru disebut sebagai biang kerok penyebab dua temannya Febri Adriansyah dan Don Rito terseret kasus pencucian uang.
memang ada kerjasama dengan Ferry Boboho. Waktu itu dia kan pemegang merek dagang restoran Perancis, kerjasama di situ. Kemudian bangkrut. Setelah bangkrut diambil alih full 100% Pak Idon, makanya diganti namanya menjadi Cafe The Clan Signature. Jadi Ferry Boboho sudah nggak ada hubungan dengan persoalan kafe. Biang kerok dia. Ferry Boboho itu biang kerok dia. Sebelumnya, tim 9 Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang bersama 10 orang lainnya. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus pencucian uang yang menjerat Febri Adriansyah. Dari semua saksi yang telah diperiksa, hanya Ferry Boboho yang dititipkan ke LPSK untuk dimintai perlindungan. Pertanyaan kemudian menyeruak, informasi penting apakah yang dimiliki oleh Ferry Boboho? Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga menyimpan informasi penting, penyidik Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang. Sementara menurut pakar hukum pidana, sebagai makelar kasus dan saksi kunci, Ferry harus dilindungi, khawatir bernasib seperti Sutrimo. Setelah tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang, hingga kini lembaga perlindungan saksi dan korban itu belum juga mengiyakan permohonan Kejagung. Padahal Ferry Hongkiriwang disebut-sebut sebagai saksi kunci yang banyak menyimpan informasi penting terkait kasus yang menjerat karirnya Febri Adriansyah. Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias menyebut lembaganya masih menelaah permohonan yang diajukan Kejagung. Selain itu, menurut Susi, LPSK memerlukan waktu hingga 30 hari kerja untuk mengambil keputusan terkait permohonan perlindungan. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, wajar jika tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry. Sebagai makelar kasus, Fikar juga khawatir nasib Ferry Hongkiriwang bisa seperti Sutrimo, pegawai Febri yang kematiannya masih jadi misteri. Ferry ini lah yang memegang, istilahnya memegang kartunya lah, ya, memegang kartunya Febri. Nah, karena itu kemudian diprediksi dia banyak akan akan mendapat semacam gangguan lah dari orang-orang yang memang tidak menyukainya, orang-orang terutama yang dirugikan atas keterangan Ferry ini. Bahkan Ferry kan sehari-hari dikenal sebagai makelar kasus atau maksus. Artinya ada banyak orang nanti yang yang khawatir kasusnya akan terbuka lagi, ya, kemudian Ferry menjadi sasaran sasaran untuk umpamanya dibereskan dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira dilihat oleh kejaksaan seperti itu. Sebelumnya, Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang sebagai saksi kasus pencucian uang Febri Adriansyah. Setelah selesai diperiksa, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry dengan alasan keamanan. Selain disebut berkawan dengan Febri Adriansyah dan Don Rito, Ferry juga dikenal sebagai makelar kasus untuk berbagai perkara yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, KPK menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018 hingga 2023. 3 tersangka adalah Dian Rahmawan selaku Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom tahun 2017 hingga 2019. Kemudian Weriza selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom tahun 2012 hingga 2020, dan juga Elvizar selaku mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT Pasifik Cipta Solusi. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 322,16 miliar rupiah. Sementara akibat pengaturan dan pengkondisian yang dilakukan, terjadi rantai pengadaan berlapis hingga 3-5 tingkat yang total menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar 322,18 miliar. Ini sudah kami terima laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negaranya dari teman-teman di BPK.
Pemirsa, Kementerian Hukum akan pelajari keputusan MK yang perintahkan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kemudian setelah itu Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menyebut putusan tersebut akan dianalisis terlebih dahulu oleh Kemenkum sebelum hasilnya disampaikan ke Presiden Prabowo. Dia pun pastikan pemerintah akan memberi kepastian hukum sebagai tindak lanjut atas putusan anggaran MBG tersebut. Sebelumnya MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait program MBG dan memerintahkan agar anggaran program tersebut dipisahkan dari pos anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN pada tahun-tahun berikutnya. MK juga tegaskan bahwa MBG bukan merupakan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Terkait putusan MK, kemudian setelah itu pasti akan pemerintah tidak mungkin akan berubah dan itu memberi sebuah kepastian. Kan ada paling lambat 2028 Pak, tapi ya. 2027 mungkin nggak sih Pak? Kan penyusunannya belum ya Pak? Sekarang kita serahin, nanti kita pelajari dulu. Kementerian Hukum berkewajiban untuk membuat analisis terkait dengan putusan MK. Setelah itu akan kita sampaikan kepada Presiden. Jadi ditunggu, sabar. Presiden udah tahu? Presiden udah tahu belum? Siapa? Soal putusan MK? Saya belum lapor, saya belum belum melaporkan hal tersebut, tetapi kemungkinan apakah sudah disampaikan atau belum, mungkin Kepala BGN atau mungkin ya. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa dikabarkan masuk dalam bursa calon gubernur Bank Indonesia. Sementara itu saat ditanya soal BI akan ditempatkan secara struktural di bawah kementerian, Purbaya sebut hal tersebut terlalu dini dibicarakan. Kalau setiap bursa itu saya selalu masuk kemana-mana, tapi nggak pernah jadi. Jadi saya di sini udah syukur lah. Pak, soal insentif kendaraan listrik Pak, apakah cuma diberikan ke Katanya BI akan masuk ke kementerian Pak. Yang bilang siapa? Ada isu-isunya, gosip Pak. Nanti kita lihat lah perkembangannya seperti apa. Jadi saya terlalu dini kalau kita kemungkinan besar. Jadi gini, ketika keadaan seperti ini kurang baik merubah sistem yang ada, yang penting adalah perbaikin kinerjanya kita semua itu. Kita lebih dekat dengan BI, OJK, LPS, dan keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis gitu aja. Itu yang dikejar. Pemirsa, guna penghematan energi dan efisiensi, pemerintah memperpanjang kebijakan work from home bagi ASN selama sehari dalam sepekan hingga akhir September 2026. Meski demikian, pemerintah menjamin pelayanan publik tetap berjalan optimal selama penerapan WFH bagi ASN dijalankan. Melakukan evaluasi secara menyeluruh selama 2 bulan terakhir, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang periode WFH sehari dalam sepekan, mulai dari Agustus ini hingga akhir September 2026. Keputusan tersebut diambil karena kebijakan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan semakin dinamis dan mampu menjawab kebutuhan perubahan yang terjadi sangat cepat di lingkungan strategis nasional, regional, dan global. Perpanjangan kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong penghematan konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi belanja operasional. Perlu kami tegaskan, unit-unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti mal, pelayanan publik, layanan kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan perizinan tetap penuh setiap hari kerja. Pemirsa, dari sehelai kain tersimpan kisah tentang jati diri dan juga kebanggaan sebuah kota. Di panggung Indonesian Fashion Week 2026, batik Gongsi Bolong khas Depok tak sekedar menampilkan keindahan, namun juga merajut warisan budaya. Langkah para model di panggung Indonesia Fashion Week 2026 menghidupkan 9 karya busana hasil tangan dingin 3 desainer muda asal kota Depok, Anissa Chandra, Fatima Alatas, dan Herman Hezang. Di balik lembutnya lipatan kain, batik Gongsi Bolong menuturkan cerita tentang kreativitas, keberanian, dan kecintaan pada budaya lokal.
Setiap rancangan tidak hanya menampilkan keindahan visual, namun juga menghadirkan warisan leluhur yang mampu berjalan seiring tren fashion modern. Ketua Dekarnas Kota Depok, Siti Barkah Hasanah mengaku bangga melihat karya anak muda Depok yang berhasil merangkai kearifan lokal menjadi busana modern yang inovatif. Alhamdulillah untuk yang kedua kali Kota Depok mempersembahkan para desainer. Khususnya tahun ini kita memang anak-anak muda yang kita tampilkan. Jadi tentu saja saya sebagai Ketua Dekran merasa bangga dan bahagia karena bisa ikut di IFW yang tahun kedua. Dan tentu saja tema kita tahun ini adalah bagaimana mengenalkan produk lokal Kota Depok. Salah satunya adalah batik Gongsi Bolong. Diharapkan kedepannya batik Gongsi Bolong sebagai warisan budaya Kota Depok mampu menembus pasar internasional. Pemirsa, kecanggihan teknologi semakin pesat berkembang di dunia otomotif. Ya, salah satunya produsen mobil asal China yang memperkenalkan teknologi super intelligent valet parking yang memungkinkan mobil untuk mencari parkir sendiri dengan genggaman smartphone. Jayco memperkenalkan teknologi terbarunya yaitu Super Intelligent Valet Parking atau SIVP di ajang Gias 2026. Diaplikasikan pada Jayco J7 SHS, teknologi parkir pintar ini memungkinkan mobil mencari tempat parkir secara mandiri hingga menjemput pengemudi secara otomatis menggunakan smartphone. Mengusung konsep Come to You, Park for You, Jayco J7 SHS dibekali 27 sensor berpresisi tinggi yang terdiri dari radar, kamera, radar ultrasonik, dan lidar yang memungkinkan kendaraan membaca lingkungan secara menyeluruh dan melakukan manuver parkir dengan aman. Berbeda dengan auto parkir yang sudah ada di Indonesia, kita harus tetap ada di dalam mobil, kita harus cari slotnya dulu, baru kita melakukan atau aktifkan auto parkirnya. Tetapi untuk SIVP ini memungkinkan kita untuk hanya drop off di lobi, lalu kita bisa operasikan lewat smartphone untuk si mobil ini mencari slot parkir yang kosong dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu keliling. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang melakukan peluncuran global teknologi ini sebelum diperkenalkan di sejumlah negara lainnya. Bersama dengan peluncuran ini, Jayco J7 SHS SIVP juga resmi membuka pre-booking secara online dengan target pengiriman kepada konsumen dimulai pada tahun ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Diadela Rosa, Rizky Solehudin, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah turnamen untuk pegolf senior kembali digelar di Yogyakarta dengan diikuti ratusan peserta. Ya, selain memperebutkan hadiah hingga ratusan juta rupiah, turnamen ini juga menjadi ajang silaturahmi. Turnamen golf bertajuk The 25th Senior Amateur Golf Tournament yang diprakarsai oleh Perhimpunan Pegolf Senior Indonesia atau Perpesi digelar di lapangan golf Merapi, Sleman, Yogyakarta. Pada tahun ini, turnamen dengan format 36 hole stroke play on handicap ini diikuti oleh 280 peserta atau pegolf dari berbagai daerah di Indonesia serta perwakilan dari Malaysia. Dibuka dengan pemukulan bola asap disertai dengan kembang api. Para peserta memperebutkan Piala Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan hadiah uang ratusan juta rupiah. Semoga saja dengan tinggal Jogja ini, HP Cup untuk lansia ini tetap bisa terselenggara dengan baik sebagai tempat untuk bisa berkomunikasi antar sesama kenalan maupun yang lain dalam upaya kita bersama untuk bersenang-senang, ya berolahraga, tapi juga untuk bertemu dengan sahabat-sahabat yang ada, yang dikenal. Selain sebagai ajang kompetisi bagi para pegolf senior di atas usia 55 tahun, turnamen ini juga untuk mempererat hubungan silaturahmi antar peserta. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat bermain kepada semua yang ikut dalam HP Cup ini, dan juga terima kasih untuk para pendukung, para sponsor, berbagai perusahaan, BUMN maupun swasta yang telah ikut mensukseskan penyelenggaraan acara HP Cup yang ke-10 ini. Rencananya, turnamen golf yang diinisiasi Perpesi ini akan berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 4 dan 5 Agustus 2026.
Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kebakaran hutan terjadi di Amerika Serikat dan merambat hingga ke pemukiman warga di ibu kota Washington. Petugas pemadam kebakaran di Spokane County, Washington, berjibaku memadamkan api yang menyambar permukiman warga akibat kebakaran hutan yang meluas. Menurut pihak berwenang, lebih dari 700 bangunan telah hancur dan lebih dari 8.000 hektar lahan terbakar sejak kebakaran melanda Fairview dan Old Trail Spokane Sabtu lalu. Kebakaran juga membuat 65.000 orang dievakuasi di seluruh Spokane County. Kebakaran juga melanda hutan East Evans Creek di Jackson County, Oregon. Petugas pemadam berusaha mengendalikan kobaran api yang melahap hutan dengan mengerahkan personil darat serta pesawat pemadam. Kebakaran hutan juga melanda beberapa negara bagian di bagian barat Amerika Serikat, termasuk California, Idaho, Montana, dan Washington. Sementara itu di Yunani, petugas pemadam kebakaran telah berhasil mengendalikan kebakaran hutan di wilayah Attika Barat. Meski api berhasil dikendalikan, namun sejumlah titik api masih nampak berkobar. Kebakaran hutan Attika Barat sendiri menghanguskan lebih dari 10.000 hektar lahan pedesaan. Kebakaran juga merusak sedikitnya 100 rumah dan bangunan rusak serta memaksa lebih dari 1.000 warga dievakuasi. Tim pemadam kebakaran pun terus berjuang memadamkan kobaran api dari titik api yang masih muncul guna mencegah ancaman kebakaran yang lebih besar di tengah suhu panas yang meningkat. Pemirsa, usai 3 tahun tertimbun reruntuhan, 112 jenazah korban serangan Israel di Gaza akhirnya dimakamkan. Pemakaman dilakukan usai proses evakuasi panjang selama 136 jam. Warga Gaza berduka menyiapkan pemakaman massal bagi 112 jenazah korban serangan militer Israel. Jenazah martir tersebut berasal dari keluarga Abu Daria dan Al-Hasaineh dan akan dimakamkan di lingkungan Al-Sabro di kota Gaza. Barisan jenazah terlihat berjejer rapi, berselimutkan bendera Palestina dengan disematkannya foto masing-masing korban. Selama hampir 3 tahun, para korban tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Seluruh korban akhirnya berhasil ditemukan usai proses evakuasi panjang yang dilakukan selama 136 jam. Pasukan Israel bakar sejumlah kendaraan warga Palestina di desa Jalut, tepi barat. Mereka juga berupaya membakar rumah-rumah warga, namun berhasil dihalau penduduk setempat. Jalut. Pasukan Israel dilaporkan membakar kendaraan warga Palestina di tepi barat pada Selasa. Sedikitnya 3 kendaraan dibakar dalam serangan pasukan Israel di desa Jalut Selatan kota Nablus yang diduduki. Media Iran melaporkan pasukan Israel juga berupaya membakar rumah-rumah warga, namun berhasil dihalau oleh penduduk setempat. Belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka. Hingga kini pihak berwenang Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Ratusan anak mengikuti lomba maraton anak yatim Palestina. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan psikologis dan emosional bagi anak-anak yatim piatu di Gaza. Dengan mengenakan seragam olahraga, 100 anak yatim piatu di Khan Yunis, Gaza antusias mengikuti lomba maraton. Memulai start dari lingkungan Al-Amal di utara Khan Yunis, dengan semangat mereka berlari menuju Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Palestina. 3 pelari tercepat memperoleh penghargaan berupa medali. Salah satu peserta termuda, Sarah Kanan, mengatakan bahwa lomba maraton ini memberikan anak-anak kesempatan untuk sejenak lepas dari trauma perang.
اليوم احنا جينا نلعب نغير نلعب رياضة مع الفعالية. جينا جينا من مشوار بعيد، يعني جينا من أبعد من الأهرامات كثير عشان نغير بس جو. زهقنا من الخيمة وزهقنا من الحر وزهقنا من كل شيء، تعبت المية والتكيات وزهقنا. نفسنا نشوف هيك حياة حلوة ونرجع لدورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lomba maraton ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Khan Yunis dan Yayasan Kemanusiaan Indonesia INH. Takrid Abdullah, juru bicara media Yayasan Kemanusiaan Indonesia INH, menekankan pentingnya dukungan psikologis dan emosional bagi anak-anak yatim piatu di Gaza. لأنه فئة الأيتام هي الأشد احتياج، هم اللي فقدوا العائلة وفقدوا الاحتضان وفقدوا حضن الأم أو الأب، محتاجين إنه ندعمهم نفسيا ومعنويا ونركز على احتياجاتهم. Menurut sumber media Palestina, jumlah anak yatim piatu di Gaza telah meningkat dari 22.000 sebelum perang menjadi sekitar 40.000. Ribuan pasang sepatu anak dipajang di kota Den Haag, Belanda sebagai simbol duka bagi anak-anak Palestina yang tewas dalam perang di Gaza. Aksi ini sekaligus menjadi seruan agar konflik segera dihentikan di tengah terus bertambahnya korban sipil. Ribuan pasang sepatu anak memenuhi kawasan Scheveningen, Den Haag, Belanda, Sabtu waktu setempat. Sepatu-sepatu kosong itu disusun sebagai memorial untuk mengenang anak-anak Palestina berusia 5 tahun ke bawah yang tewas di Gaza, Palestina. Selama aksi berlangsung, para aktivis membacakan nama-nama korban. Sementara itu, warga yang datang mengabadikan momen, mengheningkan cipta dan memanjatkan doa. Peringatan ini diselenggarakan untuk menyampaikan pesan bahwa genosida harus dihentikan, terutama dengan ribuan anak yang turut menjadi korban jiwa. What's special about today is that we are focusing on the babies until the 5-year-olds, which are already over 7,000 small children that have been murdered by the Israeli genocidal regime. We are organizing this to say this needs to stop. And to talk with the people in the Netherlands who still want to look away, because we see also that there is just people who don't know anything or who are racist or whatever, but you cannot just kill babies. Para penyelenggara mengatakan ini adalah aksi protes peringatan ke-18 mereka untuk anak-anak Palestina sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Aksi serupa telah diadakan di seluruh Belanda menggunakan sepatu kosong untuk memberikan wujud nyata pada jumlah korban jiwa anak-anak di Gaza. Di tengah gencatan senjata, teroris Israel terus menyerang Lebanon. Serangan dilakukan di tengah malam, pemirsa, tanpa peringatan. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Majdal Zone, Lebanon Selatan. Serangan terjadi tanpa peringatan dan menghantam rumah-rumah warga. Teroris Israel mengklaim serangan ini sebagai upaya menghancurkan infrastruktur bawah tanah Hizbullah termasuk terowongan. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang dimulai sejak April 2026 lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Katz kembali tekankan mereka tak akan mundur. Israel juga mengklaim telah menghancurkan 24 desa di Lebanon. בדרום לבנון, לקחנו 700 קילומטר מרובעים, פי 2 משטח עזה, מאזור החוף במערב עד הבופור ומבואות החרמון במזרח, ואנחנו מסירים איום על תושבי הצפון. אנחנו החרבנו 24 כפרים לבנונים. החרבנו את כל הבתים משום שהם שימשו כמוצבי חיזבאללה. ופעם אחת לתמיד החלטנו להפסיק את התופעה, אתה נכנס, יוצא, הם חוזרים לגדרות. הם לא חוזרים, אתה יודע למה? כי אין להם לאן לחזור. Jutaan umat muslim Syiah berbondong-bondong ke kota Karbala di Irak untuk mengikuti ziarah Arba'in memperingati wafatnya Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW dan Imam Syiah ketiga.
Para peziarah mengenakan pakaian hitam sambil membawa bendera dan spanduk memadati jalan menuju lokasi ziarah di kota Karbala, Irak. Para jemaah ini datang untuk melakukan ziarah Arbain, sebuah peringatan besar yang menandai 40 hari setelah wafatnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad sekaligus Imam Syiah ketiga. هاي الرسالة هي تورثناها من أجدادنا آبائنا اجت لنا وندزها أو نسلمها بيد أولادنا وأحفادنا. هاي رسالة الحق، رسالة الحسين ضحى بدمه وبعائلته في سبيل إحياء رسالة محمد وآل محمد. Media melaporkan jumlah peziarah dari luar Irak yang mengikuti Arbain mencapai lebih dari 4 juta orang. Setiap tahun jutaan umat berjalan menuju Karbala, termasuk banyak yang menempuh perjalanan sekitar 80 km dari Najaf dengan berjalan kaki selama beberapa hari. Sementara pemerintah Irak mengerahkan pasukan keamanan gabungan untuk menjaga keamanan serta mengatur arus jutaan pengunjung. Pemerintah Spanyol terus menangkap dan mendeportasi para migran yang menyeberangi perbatasan Ceuta. Tentara Spanyol menangkap sekelompok migran yang masuk secara ilegal ke Ceuta. Ke dalam bus di pantai El Trampola di Ceuta pada hari Minggu. Operasi di pantai El Trampola, Ceuta ini dilakukan menyusul lonjakan migran dari Timur Tengah dan Afrika. Pihak berwenang Spanyol memperkirakan lebih dari 60.000 orang menyeberang ke wilayah Ceuta. Para pejabat mengatakan setidaknya 72 orang migran tewas akibat tenggelam di laut dan berdesak-desakan. Spanyol mengerahkan pasukan untuk memperkuat keamanan dan mendukung operasi kepolisian di Ceuta. Pemirsa, para pencari suaka dari Gaza termasuk di antara ribuan migran yang terdampar di wilayah kantong Spanyol di Ceuta. Seorang warga Palestina mengatakan bahwa ia melarikan diri dari Gaza dan mencapai Maroko sebelum melakukan perjalanan berbahaya ke Ceuta. Warga Gaza menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai Spanyol. Pencari suaka Palestina mengatakan perang dan krisis kemanusiaan di Gaza memaksanya mencari perlindungan di Eropa. Mereka termasuk di antara puluhan ribu orang yang terjebak dalam gelombang migrasi terbesar yang pernah tercatat di Ceuta, Spanyol. Safe country, safe place. Got to Morocco 4.5 months ago, and I was trying the whole time to get to Ceuta here to go to Spain. I came here Thursday morning, 7 o'clock in the morning after a swimming journey for 7 hours. And right now I'm here. السلام عليكم، أنا فلسطيني. قبل ما نجي هون على المغرب أن الوضع الإنساني كثير صعب ولأن الموضوع مشدود في قطاع غزة بالنسبة لفلسطين الحاضرة، وما عندناش أي فرصة عمل أو نجاح في أي دولة إلا مثل الاتحاد الأوروبي ينعم مستقبلنا ونساعد أهلنا في غزة أو في فلسطين بشكل عام. يعني وهذا القادر منكم يساعدونا أكثر من هيك، يعني كنا شايفين وضعنا في فلسطين وغزة. Komando Pasukan Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan. Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran.
Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di Teluk dan perairan sekitarnya. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ya, sementara Iran mengecam dugaan rencana Amerika Serikat kuasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره. مثلا کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی‌ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی‌ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضی‌ها که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن، اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه، خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of the... Has to be. I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has total control. We have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negosiasi baru dekat Iran telah dimulai. Tidak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku dirinya membatalkan serangan ke Iran atas permintaan Arab Saudi. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut langkah negosiasi diambil atas dorongan negara-negara tetangga Iran, salah satunya Arab Saudi. Trump juga mengklaim telah menyiapkan serangan yang lebih besar dari Perang Dunia Kedua untuk Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sempat menelpon Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan. Mereka berbicara untuk membahas upaya diplomatik, sementara negosiasi antara Teheran dan Oman mengenai Selat Hormuz berada pada tahap akhir.